Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan spiritual yang dialami seorang hamba Allah akhir zaman. Beliau adalah salah seorang saudari kita yang beriman, yang tadi menuliskan kisah mimpinya pada kolom komentar di channel YouTube saya, hendak menanyakan takwilnya atau makna mimpinya. Beliau menuliskan, "Bang, saya mau tanya, aku kan perempuan, tapi aku mimpi mengumandangkan azan karena aku keluar nungguin azan maghrib tak kunjung datang di kampung yang sepi dan seperti tak berpenghuni, dan akhirnya aku azan pakai mic, suaraku jadi bagus, dan bagian hayya 'alas shalah dan ke hayya 'alal falah itu ada anak-anak yang ingetin biar nggak salah. Nah, habis aku azan banyak orang datang, padahal semula sepi dan seperti keadaan habis hujan di malam hari. Sepi ya, horor banget." Itulah tulisan saudari kita yang ada di kolom komentar pada channel YouTube saya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Maksudnya adalah mimpi adalah suatu hal yang diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi itu ada 3. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Dan yang ketiga, mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Beliau menganjurkan jika mimpi yang buruk, menyedihkan, itu dianjurkan untuk tidak menceritakannya kepada siapapun, dan dianjurkan untuk bangun dari tidurnya kemudian melakukan sholat sunnah untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mimpi yang buruk itu tidak akan membahayakannya. Mimpi yang dialami seorang muslim yang saleh dan seorang mukmin, apalagi ihsan, itu ada mimpi yang mana bagian dari kenabian. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang itu bermakna bahwa umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan level mukmin itu bisa mendapatkan peluang rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa petunjuk, petunjuk melalui mimpi, alam gaib, alam ruh yang bernama mimpi. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami saudari kita. Mimpi beliau itu termasuk mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Maksudnya adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mimpi petunjuk dari Allah itu ada 2. Mimpi yang tidak perlu ditakwil, yang artinya akan menjadi kenyataan sebagaimana visual mimpinya. Seperti halnya contoh mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Fat ayat 27, bahwa Allah itu ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi kenyataan, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Sedangkan mimpi petunjuk dari Allah yang lain itu ada yang perlu ditakwil karena mengandung simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Seperti halnya mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang terdapat
di dalam surat Yusuf ayat 4, beliau bermimpi rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau. Itu bermakna tentang kedua orang tuanya dan 11 saudaranya di bawah kekuasaan beliau. Makna mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam bisa Anda baca takwilnya atau maknanya pada surat Yusuf ayat 100. Dan mengenai mimpi yang dialami saudari kita, itu termasuk mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu ditakwil. Ada simbol beliau mengumandangkan azan, itu bukan berarti ada anjuran untuk melakukan azan. Tidak. Melainkan itu mengandung makna tersirat bahwa beliau itu ada peluang takdir. Peluang takdir bisa Allah mampukan sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan. Karena di dalam lafaz azan itu banyak mengandung kebaikan-kebaikan. Beberapa di antaranya adalah menyebutkan asma Allah yang maha besar, berkaitan juga dengan pengajaran tauhid, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan mengenai ajakan melaksanakan sholat menuju kepada kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seperti yang dialami mimpi beliau itu, ada bagian visual hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yang kemudian ada anak-anak yang ngingetin biar nggak salah. Nah, itu berarti Allah menginginkan petunjuk mimpi itu tertuju pada dua hal itu, yaitu ajakan sholat dan untuk mencapai kemenangan. Kenapa saudari kita diberikan mimpi itu dan kemudian visual di dalam mimpi itu menampakkan kampung yang sepi? Itu berarti kampung di area beliau itu tinggal, itu banyak orang yang lalai dari menunaikan kewajibannya kepada Allah. Banyak yang meninggalkan ibadah sholat. Sehingga divisualkanlah dan lebih spesifik kepada kalimat hayya 'alas shalah yang artinya marilah sholat, dan hayya 'alal falah, marilah mencapai kemenangan atau menuju kemenangan. Yang hal itu memiliki makna tersirat bahwa saudari kita itu ada anjuran, ada peluang takdir. Beliau itu ditakdirkan oleh Allah mampu mengajak orang-orang untuk melakukan sholat. Dan dengan hal itu, akhirnya mereka semua, orang-orang yang tinggal bersama saudari kita itu mencapai kemenangan, terhindar dari keburukan-keburukan. Nah, seperti itulah makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami saudari kita itu, bahwa beliau itu ditakdirkan ada peluang, dimampukan mengajak kepada kebaikan. Bukan berarti disuruh mengumandangkan azan, tapi makna tersiratnya adalah beliau dimampukan oleh Allah untuk mengajak kepada kebaikan, menuju kemenangan, dengan adanya simbol azan dan poin utamanya pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Semoga kisah mimpi yang dialami saudari kita itu membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.